Oke, halo guys, selamat datang di film singkat. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Captain Underpants yang menceritakan tentang seseorang guru yang sangat membenci kesenangan. Namun karena suatu alasan ia justru menjadi pusat kesenangan. Oke, tanpa banyak curhat, kita mulai alurnya. Film ini dimulai dengan sebuah cerita mengenai sebuah planet yang bernama Underpants atau celana dalam, yang dimana para penghuni planet tersebut hanya menggunakan celana dalam. Namun di planet itu tiba-tiba ada penyerangan. Singkat cerita, para pemimpin di sana mengirim anak-anak mereka keluar angkasa agar bisa selamat dari bencana tersebut. Salah satu anak tersebut pun mendarat di bumi, dan anak tersebut pun tumbuh menjadi pahlawan super yang bernama Captain Underpants. Yap, pendapat kalian benar kalau komik ini dibuat oleh anak kecil yang ceritanya menyerupai Superman. Tiba-tiba saja komik yang mereka buat dirobek oleh seseorang dan mereka dimarahi karena membuat komik. Oh iya, karena film ini mengandung breaking the fourth wall atau menyadari adanya kamera, jadi mereka bisa bebas untuk mengobrol dengan kita. Yang dimana kedua anak tersebut memperkenalkan diri mereka yang bernama Josh dan Harold, dan juga seseorang yang baru saja merobek komik mereka, yaitu Mr. Crab alias kepala sekolah mereka, yang dimana Mr. Crab membenci apapun yang berhubungan dengan kesenangan. Mr. Crab pun menyuruh mereka untuk masuk ke kantornya. Di kantor, Mr. Crab mencurigai Josh dan Harold atas kejahilan yang biasanya ditimpa oleh para guru. Karena sebelum mereka masuk ke sekolah Mr. Crab, belum pernah terjadi kejahilan tersebut. Namun tetap saja, Mr. Crab masih belum bisa menuduh mereka tanpa adanya sebuah bukti. Josh dan Harold pun disuruh kembali ke kelasnya. Di perjalanan, ternyata benar kalau Josh dan Harold lah yang membuat kejahilan tersebut. Mereka melakukan hal tersebut untuk menghibur para murid yang terlalu lelah dengan aturan Mr. Crab. Mereka menganggap kalau sekolah ini seperti sebuah penjara. Di dalam kelas, mereka bertemu dengan murid yang paling menjengkelkan bagi mereka, yang bernama Melvin. Melvin sendiri sering sekali membantu Mr. Crab, dan ia satu-satunya murid yang senang dengan aturan Mr. Crab. Bahkan, ia sangat bahagia bisa sekolah di sana. Tidak lama setelah guru mereka datang, Mr. Crab memberikan pengumuman kalau besok pada hari Sabtu akan diadakan acara penemuan. Semua murid yang mendengar itu sangat tidak senang. Bahkan guru mereka juga, kecuali Melvin, ia sangat bahagia. Setelah mereka belajar, jam pulang pun tiba. Para murid pun sangat senang dengan hal tersebut. Kemudian Josh dan Harold pergi ke rumah pohon yang merupakan markas berkumpul mereka. Di sanalah tempat mereka menghabiskan waktu dengan bersenang-senang dan membuat komik, terutama komik kesukaan mereka, yaitu Captain Underpants, hingga pada akhirnya malam memisahkan mereka. Pagi hari pun tiba, mereka menyambutnya dengan sangat gembira, namun hanya sebentar, karena orang tua Josh mengingatkan mereka kalau hari ini akan ada acara penemuan di sekolah. Kemudian terlihat para murid yang memasuki sekolah dengan keadaan yang sangat murung. Di dalam, Mr. Crab memberitahu kalau guru sains mereka dipecat karena memilih mengikuti liburan keluarga dibandingkan acara penemuan, dan ia akan mencarikan guru yang baru. Acara pun dimulai dengan Melvin yang memperkenalkan alat penemuannya hingga 17 alat yang ia buat. Acara berjalan sangat lama hingga semua murid sangat bosan. Namun Melvin masih bersemangat membawakan acara. Josh dan Harold pun sudah sangat tidak kuat dengan acara tersebut, dan ia ingin membawakan senyuman kepada para murid yang lain. Karena melihat Mr. Crab yang sudah tertidur, mereka pun menjalankan rencana dengan mensabotase salah satu alat penemuan Melvin yang membuat alat membosankan tersebut berubah menjadi mesin disco. Para murid yang tadinya bosan sangat gembira. Tidak lama setelah itu, Josh dan Harold dipanggil ke ruangan Mr. Crab. Di sana, Melvin juga ikut masuk dengan membawa salah satu temuannya yang berupa boneka kura-kura. Ternyata boneka tersebut dipasangkan CCTV yang merekam penyabotase dari ulah Josh dan Harold waktu tadi. Mr. Crab yang melihat hasil rekaman tersebut sangat senang karena akhirnya dapat menangkap basah dari kejahilan Josh dan Harold, dan akhirnya bisa memberikan hukuman kepada mereka dengan hukuman memisahkan kelas di antara mereka. Mereka pun berusaha untuk membujuk Mr. Crab agar hukuman mereka bisa diringankan, namun tidak berhasil. Sepulang sekolah, mereka
mereka pun berkumpul di rumah pohon. Di sana, mereka sangat tidak mau untuk berpisah kelas. Mereka pun berniat untuk mengambil boneka kura-kura tersebut agar bukti yang dimiliki Mr. Krab bisa menghilang. Keesokan paginya, mereka mengawasi Mr. Krab yang sedang mengobrol dengan seorang wanita penjaga kantin bernama Idat. Di sana, terlihat kalau mereka berdua saling mencintai, namun sungkan untuk mengungkapkan. Karena Mr. Krab sedang pergi, Josh dan Harold pun masuk ke dalam kantor Mr. Krab. Di sana, bukannya mereka fokus untuk mencari boneka, mereka malah keasikan bermain dengan barang yang disita oleh Mr. Krab. Tiba-tiba saja Mr. Krab datang. Ternyata boneka yang mereka cari dibawa oleh Mr. Krab. Karena mereka berdua sudah ada di sana, Mr. Krab pun berniat menandatangani surat perpisahan kelas mereka. Karena sudah sangat terpojok, mereka mencoba melakukan sesuatu seperti hipnotis dengan menggunakan cincin yang Josh dapat dari kotak sereal. Dengan ucapan mantra yang sangat meyakinkan, anehnya cincin tersebut bekerja dan berhasil menghipnotis Mr. Krab. Karena pengaruh dari hipnotis, Mr. Krab pun menuruti setiap perintah dari mereka. Tak sengaja, mereka melihat komik Captain Underpants. Mereka pun memiliki ide untuk merubah Mr. Krab menjadi Captain Underpants. Mr. Krab pun dengan konyol merasa kalau dirinya merupakan Captain Underpants. Oh iya, kita panggil aja dengan sebutan Kapten biar lebih singkat. Berpikir kalau Mr. Krab merupakan seorang superhero, ia pun pergi ke kota untuk membantu setiap orang yang sedang mengalami kesusahan. Namun, niatan tersebut dilakukan dengan cara yang salah. Karena Mr. Krab sudah sangat usil, Josh dan Harold membawanya ke rumah pohon. Di sana, mereka mulai berpikir bagaimana caranya untuk mengembalikan Mr. Krab. Karena Mr. Krab yang ada di sana mau pergi lagi, George pun menyiramnya dengan air. Tak disangka, air dapat mengembalikan Mr. Krab. Mr. Krab pun panik karena menyadari kalau dirinya berada di rumah pohon dengan keadaan setengah telanjang. Namun, jetikan jari Josh merubahnya kembali menjadi kapten. Josh dan Harold pun sedikit usil dengan merubah-rubah sikap Mr. Krab hingga pada akhirnya Mr. Krab pingsan. Mereka pun mengantar Mr. Krab ke rumahnya dengan menggunakan gerobak. Terlihat rumah Mr. Krab tampak begitu seram dari luar. Dengan sedikit ketakutan, mereka memasuki rumah tersebut. Tak disangka, di dalam rumahnya terlihat biasa-biasa saja. Bahkan rumahnya terlihat begitu hening dan hampa. Tidak ada sesuatu yang menarik dari rumah Mr. Krab. Mereka pun agak sedikit simpati dengan Mr. Krab yang tinggal sendirian. Namun simpati tersebut hanya datang sekejap karena mereka teringat kalau besok Mr. Krab akan memisahkan mereka. Di sana, Josh mempunyai ide apabila Mr. Krab berniat memisahkan mereka, mereka akan merubah Mr. Krab menjadi kapten. Secara singkat, langsung berubah kepribadian yang bahagia dan perpisahan mereka tidak terjadi. Keesokan paginya di sekolah, mereka bertemu dengan Mr. Krab yang akan menyuruh mereka untuk berpindah kelas. Sesuai rencana George, Mr. Krab dirubah menjadi Captain Underpants. Namun pada saat itu, banyak siswa yang keluar dari kelas. Josh dan Harold pun menyuruh Kapten untuk menggunakan seragam kepala sekolah. Dengan sedikit paksaan, Kapten mau memakainya. Jadi sekarang, Kapten akan terlihat seperti Mr. Krab yang pemarah. Di perjalanan menuju ruangan kepala sekolah, mereka bertemu dengan Idat kembali. Di sana, Mr. Krab yang kesurupan Captain Underpants memuji kecantikan Idat yang biasanya Mr. Krab tidak pernah lakuin. Idat pun semakin suka dengan Mr. Krab. Sehabis itu, mereka memasuki ruangan Mr. Krab. Di sana, ternyata sudah ada seseorang yang menunggu kedatangan Mr. Krab, yang dimana ia merupakan seseorang profesor yang akan melamar menjadi seorang guru sains yang baru. Terlihat kalau profesor tersebut agak sedikit mengerikan, dan di resumenya banyak yang tertulis menyeramkan. Bahkan ia menyampaikan kalau dirinya akan membuat tertawa hilang dari dunia ini. Namun, tanpa pikir panjang, Kapten menerima profesor tersebut menjadi seorang guru sains. Josh dan Harold pun terkejut. Mereka pun berniat mengawasi profesor tersebut untuk mencari tahu apa niatan tersembunyi dari profesor. Namun, kaptennya sendirian tak sengaja menembakkan dirinya dengan senapan air yang membuat Mr. Krab kembali normal. Profesor tersebut pun masuk ke dalam kelas Josh dan Harold. Ia memperkenalkan dirinya dengan nama Profesor P, dan juga ia memberitahu impiannya sekaligus tujuannya, yaitu untuk menghilangkan tertawa dari dunia ini dengan cara menghilangkan bagian otak yang bernama hahaha kukulus. Namun, apabila bagian itu diambil akan menyebabkan kematian karena profesor tidak ingin
ingin membunuh seseorang. Jadi itulah penghambat rencananya. Kemudian Josh menanyakan apa kepanjangan dari Profesor P. Apakah Profesor Private, kata George. Semua siswa yang mendengar itu tertawa, kecuali Melvin yang tidak tahu bagian mana yang lucu. Profesor Private pun marah dan menyuruh Josh dan Harold menghadap ke kepala sekolah. Di sana mereka ingin mencari tahu siapa nama asli dari Profesor P. Namun mereka tidak menyadari kalau Mr. Krabs sudah kembali normal. It's like he's even more of a villain than. Can you hear me? No, that'll. Wait. I'm sitting right here. Oh, where's the respect? Right. I am your principal. Karena Mr. Krabs sudah sangat marah, mereka mengembalikannya menjadi kapten lagi dan langsung menyuruh kapten untuk meminta berkas dari Profesor P. Dari berkas tersebut, mereka mengetahui kalau nama asli dari Profesor P adalah Profesor Poopy Pants atau celana kotor. Dengan mengetahui nama asli dari Profesor P, mereka mempunyai rencana baru. Setelah itu, Profesor P masuk ke dalam kantin. Namun di sana, ia malah diketawain semua murid karena telah membaca komik ciptaan Josh dan Harold yang di dalamnya berisi nama asli dari Profesor P. Profesor P pun langsung teringat dengan masa lalunya yang dimana pada saat itu ia sedang memperkenalkan alat pengecil maupun pembesar suatu benda. Ia pun mendapatkan penghargaan akan hal itu. Namun pada saat penyebutan namanya, semua orang tertawa akan namanya yang terlalu konyol. Semenjak hari itu, ia benci dengan tertawa. Setelah itu, Josh dan Harold bertemu dengan Profesor P. Profesor P pun marah dan membawa mereka ke hadapan kepala sekolah. Di sana, ia memberitahu atas kenakalan yang dibuat oleh mereka. Mr. Krabs yang membaca komik itu jelas saja sangat suka karena di sana ia menjadi tokoh utama, yaitu Captain Underpants. Profesor P pun juga membaca komik itu. Setelah Profesor P membaca komiknya, ia teringat dengan seseorang yang tidak bisa tertawa dengan humor Josh dan Harold, yaitu Melvin. Ia pun mendapatkan rencana jahat yang baru. Kemudian, karena Josh dan Harold tahu kalau Mr. Krabs sekarang berada di bawah kendali mereka pun mengadakan acara yang bisa mengembalikan kesenangan di sekolah tersebut dengan membuat paduan suara dari suara kentut. Suara tertawa pun menghiasi acara tersebut. Sebaliknya, di tempat Profesor P, terlihat Melvin yang sedang dianalisis otaknya untuk dicari tahu kenapa Melvin sangat sulit tertawa. Ternyata di bagian otak Melvin tidak ada hahaha kukulus. Dengan begini, Profesor P mendapatkan sumber energi untuk menghapus tertawa dari dunia. Kemudian terlihat Captain Underpants alias Mr. Krabs yang kesurupan sedang mendirikan karnaval di sekolahnya untuk menghibur anak-anak. Namun karena Kapten terlalu bersemangat, ia sampai melakukan adegan berbahaya sampai menghancurkan sekolah hingga pada akhirnya ia terjun payung. Namun di saat itu juga hujan turun yang membuat Mr. Krabs kembali normal. Mr. Krabs pun sangat kaget melihat kondisi dari sekolahnya yang sangat berantakan. Karena efek dari hujan, Josh tidak bisa merubah Mr. Krabs menjadi kapten. Perpisahan kelas mereka pun akhirnya terjadi. Mereka sekarang sudah tidak berada di kelas yang sama. Kemudian terlihat Mr. Krabs. Karena tujuan Mr. Krabs yang sudah berhasil, ia sekarang merasakan kesepian kembali. Di lain sisi, Profesor P dan Melvin sudah mau menjalankan rencana jahat mereka menggunakan robot toilet yang dibesarkan dengan senjata laser. Josh dan Harold pun melihat robot laser tersebut yang menuju ke sekolah mereka. Karena melihat robot tersebut, mereka berdua tak sengaja bertemu di toilet. Profesor P pun menunjukkan senjatanya yang berpusat kepada Melvin. Serangan pun diluncurkan kepada para murid yang melihat robot tersebut. Efeknya pun langsung membuat para siswa berubah seperti Melvin yang sangat sulit tertawa. Josh dan Harold pun mulai berpikir bagaimana caranya agar bisa menghentikan kejahatan Profesor P dan juga mengalahkan robotnya. Secara kebetulan, Mr. Krabs masuk ke dalam toilet yang dimana Mr. Krabs langsung dirubah menjadi kapten. Walaupun sedikit meragukan, mereka tidak mempunyai pilihan lain. Namun, pertarungan mereka digambarkan di sebuah buku dengan alasan terlalu kasar. Benar saja, kapten yang hanya orang biasa dibuat tidak berdaya oleh robot raksasa. Josh dan Harold pun terbang menggunakan ketapel menuju sang robot. Ternyata, gambaran tersebut berjalan dengan cerita yang benar. Di atas robot, Josh dan Harold berusaha mengajak Profesor P bicara dengan baik-baik dan mereka juga meminta maaf atas ejekan dari namanya. Namun hal tersebut tidak berjalan dengan lancar. Kapten pun dilemparkan ke dalam tangki energi yang berisi cairan radioaktif dan juga Josh dan Harold ditembakkan sinar anti ketawa. Namun efek dari sinar lasernya tidak mampu membuat mereka berhenti tertawa. Ternyata hahaha kukulus mereka sangatlah besar hingga membuat Profesor ketakutan. Profesor pun menambahkan sinar laser dengan kekuatan penuh dan akhirnya Josh dan Harold terkena efek anti tertawa. Karena telah berhasil,
Profesor P berniat menghilangkan tertawa di seluruh dunia hingga di beberapa planet seperti Jupiter, Mars, dan Uranus. Karena mendengar planet Uranus, hahaha kukulus mereka bereaksi karena kata Uranus merupakan lawakan pertama kali mereka bertemu. Hahaha kukulus mereka pun mulai membesar kembali hingga dapat menghancurkan sinar laser anti ketawa dan menimbulkan ledakan gelombang yang membuat semua murid kembali normal. Namun Profesor P masih belum menyerah. Ia menggunakan senjata pengecil untuk menyerang Josh dan Harold. Mereka pun berusaha menghindar hingga akhirnya mereka berhasil dipojokkan oleh Profesor P. Mereka pun meminta pertolongan. Tak disangka kapten yang berada di dalam robot mendengar pertolongan mereka dan tak sengaja meminum cairan tersebut. Ternyata cairan tersebut justru membuat kapten memiliki kekuatan super. Kapten pun keluar dari sana. Josh dan Harold pun terkejut dengan kekuatan super yang dimiliki kapten. Kapten pun dengan kekuatannya berhasil mengambil sinar laser tersebut. Namun kecerobohan kapten masih tetap ada. Ia membuat Profesor P menjadi raksasa dan tak sengaja membuat dirinya menjadi kecil. Sinar laser yang terjatuh berhasil diambil oleh Josh dan Harold. Mereka pun ingin membuat kapten menjadi besar kembali. Namun tembakan Josh malah meleset dan mengenai tangan Harold. Kemudian tembakan kedua mengarah Profesor P, namun juga meleset mengenai sekolah yang sekarang menjadi tawanan Profesor P. Namun dengan cepat berhasil diselamatkan oleh kapten. Mereka pun kembali berebutan senjata sinar laser yang membuat sinar laser itu terpental ke atas dan menembak secara acak. Untung saja salah satu tembakan berhasil mengembalikan tangan Harold dan kebetulan sinar laser terjatuh di tangan Harold. Harold pun menembakkan Profesor P menjadi kecil dan mengembalikan kapten serta sekolah menjadi ukurannya normal. Setelah itu, senjatanya langsung dihancurkan oleh Harold. Kapten dengan konyol mengembalikan sekolahnya dengan keadaan berdiri. Dan juga, Profesor P yang sedang menaiki lebah bukannya ditangkap malah ditampar oleh kapten, yang membuat Profesor P berhasil kabur. Tidak lama setelah itu, polisi datang. Polisi pun sangat terkejut dengan keadaan yang sangat kacau. Untung saja, Josh, Harold, dan kapten berhasil kabur dari sana. Di rumah pohon, Josh dan Harold sangat galau tentang memilih kapten atau mengembalikan Mr. Crab. Karena jika memilih kapten, masalah yang dibuat kapten jauh lebih besar dibandingkan Mr. Crab. Namun, jika mereka memilih Mr. Crab, mereka akan dipaksa berpindah kelas. Mereka pun memilih untuk tidak egois dengan mengembalikan Mr. Crab kembali ke normal. Mereka pun mengucapkan selamat tinggal kepada kapten yang telah menemani mereka dan menghancurkan cincin hinoptis tersebut yang secara teori membuat Mr. Crab kembali menjadi normal. Josh dan Harold pun menyadari kalau sebenarnya Mr. Crab itu tidak terlalu jahat. Ia hanya terlalu merasa kesepian. Keesokan harinya, Josh dan Harold berusaha membuat Mr. Crab bahagia dengan diam-diam membuatkan surat cinta yang dibagikan oleh Mr. Crab dan Idat. Seakan mereka berdua saling berbagi surat cinta, tapi sebenarnya surat itu dibuat oleh Josh dan Harold, yang dimana rencana yang dibuat mereka ternyata berhasil. Kebahagiaan pun menyelimuti Mr. Crab. Pada malam hari, diperlihatkan robot toilet raksasa yang dibuang di tempat sampah. Namun cairan aktif dari robot tersebut mengenai toilet kecil yang berada di dekatnya. Tak disangka tempat sampah itu berdekatan dengan restoran yang menjadi Mr. Crab berkencan dengan Idat. Kemudian saat film ini mau ditutup oleh Josh dan Harold, tiba-tiba saja toilet yang tadinya terpapar cairan radioaktif menjadi hidup dan menelan seseorang. Mr. Crab yang mau memanggil pelayan restoran menjentikan jari. Tak disangka ia malah berubah kembali menjadi Kapten Underpants. Here we go again! Dan film pun berakhir. Oke, kalau kalian suka bisa like dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yap.